diamanahkan kepada kamu oleh Tuhan, tapi kamu menolak. Diamanahkan kepada selain kamu, menolak. Diamanahkan kepada gunung, gunung tak mampu. Diamanahkan kepada langit, langit tak mampu. Maka diamanahkan kepada manusia. Tinggal Allah membangkitkan di antara kita semua ini, siapa yang bangkit, siapa yang timbul, siapa yang didatangkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat beraktivitas bagi kita semua dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan wasiat kepada kita semuanya, yang wasiat ini tertuju kepada diriku pribadi dan kepada kita semua. Kalau ada manfaat maka menjadi suatu amalan bagi kita masing-masing. Allah berfirman di surah Al-Fath, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya, kata Allah dengan kalimat sumpah di sini, kalimat yang sebenar-benarnya, bukan main-main ya, kalimat Allah di sini. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya kami mengutus engkau. Oleh karena Al-Quran ini adalah untuk diri kita masing-masing, maka tertuju engkaunya itu kepada kita masing-masing. Apakah dia kuli bangunan, apakah dia pembersih paret, kita bilang, apakah dia buruh harian lepas, apakah dia bekerja untuk negara ini, untuk pemerintahan, semua itu kalimatnya umum. Engkau di sini kalimat umum. Makanya sesungguhnya kami mengutus engkau. Nah, tapi anehnya engkaunya di sini dikasih kurung. Kalau Muhammad bin Abdullah yang 1446 tahun yang lalu yang dinyatakan itulah sebagai utusan yang tak ada lagi datangnya, saya kira di situ sudah dijelaskan namanya. Nah, tapi karena engkaunya itu kalimat di bahasa Arabnya itu tidak ada Muhammad. Kenapa diartikan Muhammad di dalam kurung itu? Gitu maksudnya. Nah, arti dikurungkan itu tidak ada akan datang lagi setelah dia. Itulah kerja-kerja orang yang mentafsir-tafsir Al-Qur'an, yang memahami Al-Quran, yang banyak sekali menuntut, mempelajari yang Al-Quran itu yang dibuat-buat oleh tangan-tangan yang berilmu tinggi, ahli kitab. Nah, maka dikurungnya Muhammad, dinyatakan di situ tak akan datang lagi setelahnya. Padahal kalimat Muhammad di situ itu kalaupun dibuat itu ya kepada umum, kepada siapa saja. Diamanahkan kepada kamu oleh Tuhan, tapi kamu menolak.
diamanahkan kepada selain kamu, menolak. Diamanahkan kepada gunung, gunung tak mampu. Diamanahkan kepada langit, langit tak mampu. Maka diamanahkan kepada manusia. Yang manusia itu yang memang bodoh lagi zalim. Itu yang mampu menerima ayat-ayat Tuhan nih. Itu yang mampu menerima amanah nih. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya kata Allah, kami mengutus engkau, ya siapa saja ya kalimatnya ya, jangan dikurung-kurung lagi engkaunya tuh, hanya sebatas yang dulu. Karena Muhammad itu tak pernah mati, dia senantiasa hidup di dalam tubuh engkau tadi itu, dalam zohirnya engkau tadi. Ya siapa saja engkaunya ya, nah itu hidup senantiasa di situ. Tinggal Allah membangkitkan di antara kita semua ini, siapa yang bangkit, siapa yang timbul, siapa yang didatangkan Allah. Tak peduli baik dia yang tak sekolah, baik dia yang tak tahu apa-apa, itu terserah Allah. Oleh karena kamu yang si langit, yang si gunung, yang si bumi tidak mampu, ya maka Allah memilih yang lain gitu. Padahal sebelum sudah ditawarkan kepada mereka-mereka ini, mereka nggak sanggup memikul amanah itu. Khawatir mereka mengkhianatinya kalau satu ayat diterangkan seperti itu. Nah, maka dipikullah oleh manusia yang bodoh lagi zolim. Ya, terserahlah mengartikan yang bodoh lagi zolim itu bagaimana ya. Yang jelasnya kalimat Allah seperti itu di Al-Quran. Sebelumnya sudah diamanahkan ini, sebelum kepada yang bodoh lagi zolim tadi ini, sudah diamanahkan kepada langit, gunung, bumi. Mereka nggak mampu. Tapi jangan kamu berpikir mindsetnya langit yang itu. Jangan kamu berpikir nanti mindset kamu tuh gunung yang itu atau bumi yang kita pijak itu. Ya itu sudah benar. Tapi Al-Quran ini banyak perumpamaan mereka tersesat. Dengan perumpamaan itu juga mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi kalimat Muhammad di sini itu siapa saja dibangkitkan Allah. Akan dibangkitkan Allah di antara kita ini semua, akan dibangkitkan Allah itu untuk mengkodimkan, untuk menepati apa yang telah ditetapkan Allah. Dia senantiasa mengutusnya itu. Akan hari kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Maka wajib dibangkitkan Allah saat ini. Akan datang, ya tetap dibangkitkan. Tapi karena oleh manusia yang kebanyakan ini tidak mampu menerima ayat ini, tak mampu ditawarkan Allah Al-Quran ini diwahyukan kepadanya, ya sudah. Tapi ketika diwahyukan kepada yang lain, dia marah. Kenapa enggak aku? Kenapa enggak dari golongan ini? Kenapa enggak dari golongan ini? Kenapa enggak dari Arab Saudi sana datangnya? Sudah ditawarkan, tapi kalian nggak mampu kalian memikulnya. Sadar atau tidak sadarnya kamu sekarang ini. Makanya inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhir. Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ketika kamu beriman kepadanya, itulah berita gembira. Ketika kau mengingkarnya, peringatan bagi kamu. Ya, peringatan. Kenapa datang dia? Kenapa timbul di antara kita nih seorang pemberi peringatan, seorang utusan? Litu'minu billahi wa rasulihi, agar supaya kamu benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun yang dulu kita nyatakan tuh Muhammad bin Abdullah 1446 tahun yang lalu itu benar. Ketika kau terima yang sekarang nih, maka benarlah kamu menguatkannya, benarlah kamu bertasbih kepadanya. Bukan rumit-rumit, enggak ada rumitnya di sini. Bagi agama Allah itu nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang susah. Tapi kamu sendiri yang menyusah-nyusahkan. Karena kamu memandang mungkin yang tak sesuai dengan akal pikir.
itu menjadikan penghalang untuk bersujud kepada Allah. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar supaya kamu benar beriman kepada Allah dan Rasul, menguatkannya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Agar benar gitu. Yang selama ini enggak salah, salah ya enggak. Tapi bukan gitu caranya bertasbih kepada Allah. Nah, datang nanti dia menjelaskan seperti itu. Yang selama ini mungkin kamu bertasbih kepada Allah itu subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Ya kalau yang Allah yang itu, yang laisya, yang tak semisal apa itu, yang dia bukan di alam fikirmu, bukan di luar fikirmu, bukan di alam rasa, bukan di luar rasa, nggak bisa dipikir, nggak bisa dirasa, nggak bisa diumpamakan semisal apapun, yang dia itu tak bisa kau jangkau dengan ilmu dan amalmu. Kalau Allah yang itu, tapi dia mampu memperkenalkan dirinya kepadamu. Kalau Allah yang itu mampu dia memperkenalkan dirinya kepadamu. Melalui siapa dia memperkenalkan dirinya? Melalui utusannya, bukan melalui nanti datang mungkin di hadapanmu Allah itu, bukan. Kalau itu pun terjadi, nanti kau bilang Allah itu bukan, sesat, mengaku-ngaku Allah. Aku Allah, woi manusia. Kau bilang pula ngaku-ngaku Allah, sesat pula kau bilang Tuhan tadi, Allah tadi, datang pula dia di hadapanmu. Ngaku Nabi, ngaku Rasul aja kamu bilang sesat, apalagi ngaku Allah. Nah, jadi Allah itu memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Usah menghayal lagi ya saudara-saudaraku. Benar dah kaji-kaji kamu itu, dah benar. Bagaimana mengenal Allah dengan kaji-kaji yang kamu bilang itu sekarang ini, itu sudah benar. Tapi lebih benar cara mengenalkan kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah, cara menuju Allah itu kepada utusannya, Rasulnya. Maka datang sekarang ini dengan kasih dan sayangnya Allah, datangkannya utusannya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ini sebagai ketetapan dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Ini sebagai salam dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi datang dia. Sebelumnya nih sudah diamanahkan kepada yang lain, tapi yang lain nggak mampu. Maka dialah yang mampu. Dia yang dipilih di antara kita yang banyak nih. Ada salah satu dipilih tuh di antara kita yang banyak umat yang sekarang. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin sahidan 'alaihim min anfusihim. Akan hari kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu seorang saksinya. Tiap-tiap umat ya. Kalau yang dulu memang ada umat, ada saksinya, ada Rasul. Sekarang ini dia datang. Itu datang. Jadi agar apa didatangkan dia nih? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar supaya kamu benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang dulu pun kau bilang tuh udah benar lah sekarang ketika kau terima. Kalau enggak ya mengada-ngadakan aja cinta, sayang, menangis-nangis, ya Habibi, ya Rasulullah. Itu kalimat-kalimat yang membuat tipu dayanya. Yang datang sekarang ini tak kau bilang, tak kamu terima, kamu bilang sesat, gila, mau perangi. Ya kalau kamu pun hidup di zaman Muhammad bin Abdullah yang 1446 tahun yang lalu itu, ya kamulah yang memerangi itu. Kamulah yang membuat fitnah itu. Karena memang dia pun tak tahu apa-apa, sama sekarang yang datang. Yang bukannya sekolah yang menengah, meninggi, gelarnya profesor dan segala macam. Muhammad dulu pun gitu, tak tahu tulis baca, tak pernah membaca kitab, tak pernah menulis kitab. Kalau kamu sekarang ini udah banyak karang-karanganmu yang kitab-kitab segala macam kitab yang kamu karang.
Hidup kamu di zaman Muhammad, kamu ahli kitab, bisa kau terima itu? Begitulah sekarang. Jadi agar benar supaya kamu benar, supaya kita ini semua benar beriman kepada Allah dan Rasul. Benarlah bagaimana caranya menguatkannya, membesarkannya, bertasbih padanya pagi dan petang. Bukan tasbih itu subhanallah, subhanallah, itu tak salah. Kalau tasbih yang kalimatnya subhanallah itu maha suci Allah, tak perlu disuci-sucikan, Allah sudah maha suci. Allah kalimat dengan kalimat takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak pun dengan kalimat Allahu Akbar itu Allah itu sudah maha besar, Allah itu sudah maha kuat, Allah maha penolong. Kenapa ditolong lagi dia? Kenapa dibesarkan lagi dia? Kenapa disucikan lagi dia? Dia sudah maha segalanya. Maukah kita berpikir? Jadi siapa yang tidak dibantu sekarang nih? Siapa yang tidak dikuatkan sekarang nih? Siapa yang tidak disucikan sekarang nih? Ya diri kau sendiri ketika kau terima itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Yang sudah kamu ketahui sudah benar, yang tidak diajarkan ini apa-apa yang belum kamu ketahui. Itu janji Allah. Jadi kalau kalimat Muhammad engkaunya dari kita nyatakan yang dulu juga dikurunglah di situ, artinya tidak akan datang lagi. Ya memanglah, itulah pemahaman kamu, yang itu tak salah. Tapi Al-Quran ini logika, terima akal, bisa diterima akal, bukan fata morgana, bentuknya ilusi. Al-Quran ini tak perlu dijelaskan lagi dengan detail-detail yang kamu bilang pakai 10 alat itu. Kan udah jelas kalimatnya. Demikianlah wasiat pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan Allah sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai umatnya yang membantu perjuangan utusan-utusannya sekarang maupun yang akan datang. Itu benarnya dulu itu membuktikan sekarang. Benarnya yang akan datang pun nanti itu sekarang nih. Jadi kalau sekarang nih kau mengingkarinya, dulu pun kau ingkarinya itu. Yang akan datang pun tetap kau ingkari. Tapi kalau kamu terima sekarang ini, benarlah kau menerima yang dulu, benarlah yang akan datang pasti kau terima. Wasiatkan lagi kepada anak-anakmu nanti, akan datang nanti di akhir zaman. Itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.